Kristen seakan-akan ingin menyembunyikan dewa mereka, lalu menjagokan, mengedepankan Tuhan Elohim yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Boleh jadi apa yang disembah umat Islam itu tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Boleh jadi. Boleh jadi. Sangat boleh jadi. Toh Islam tidak perlu mengklaim bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ada di Bible. Nggak perlu. Al-Quran sudah sempurna. Cuman masalahnya di sini adalah kenapa Kristen dan Yahudi sama-sama mengaku mengkitabkan Torah, kitab Tanakh, tapi dewa mereka, sembahan mereka kok berbeda gitu loh. Kalau umat Islam dengan orang Yahudi Tuhannya dikatakan berbeda, wajar dong, kitabnya beda kok. Ya ini yang lucu, Kristen dengan Yahudi kitabnya sama, Tuhannya berbeda. Aneh kan? Aneh. Dijawab dulu, apakah sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala Sabar dulu. Tuhannya orang Yahudi. Ini berdasarkan Bible. Saya tidak mengklaim, tapi berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu engkau ya Tuhan. Tuhan itu besar, maha besar. Kami menyebutnya akbar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kami menyebutnya laisa kamitslihi syai'. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Kami menyebutnya la ilaha illa anta. Ini sama. Kondisi itu sama dalam hal ini. Orang Yahudi diajarkan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Islam pun disamakan. Hal itu ada di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Yang namanya pencipta, sembahan yang benar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Sekarang pertanyaan saya nih, tolong dijawab, tolong dihargai. Ini forum yang edukasi kan? Kalau Tuhan kami tidak bisa menunjukkan sebagaimana kami menunjukkan makhluk. Orang Yahudi, apakah dia mampu menunjukkan Tuhannya sebagaimana mereka menunjukkan makhluk? Kalau begitu tolong tunjukkan Tuhannya Yahudi itu yang mana? Baik, saya tunjukkan ya. Ya. Jadi kau sendiri sudah mengakui bahwa Tuhannya Muhammad bisa jadi berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Artinya kamu sudah mengakui bahwa di sini tidak ada kesamaan sosok Allah, tidak boleh dipanggil Theos, tidak boleh dipanggil Elohim, tidak boleh dipanggil Adonai. Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad memperkenalkan daripada sesembahan warisan Bani Quraisy, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alif lam lam ja. Ya, alif lam lam ha, ya. Itulah Tuhannya Muhammad yang baru muncul di abad 7 berdasarkan dalil dalam surat Al-Balad. Tolong tunjukkan seperti apa orang Yahudi. Orang Islam tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Theos, dengan Elohim. Kami menyebutnya dengan Allah. Dan Bibelmu ikut-ikut Lata menyebutnya Allah. Saya minta pernyataan yang tegas, saudara. Saya sudah mengatakan. Jangan kau lari kemana-mana. Yang saya tanya, wujud Tuhannya orang Yahudi itu kayak mana? Itu, ke situ poinnya. Saya katakan kami tidak mengklaim Theos Tuhan kami, Elohim Tuhan kami, Yotevabik. Kami tidak mengklaim. Tatap Al-Quranul Karim. Terjemahan tak ada tertulis Theos, terjemahan tak ada tertulis Elohim, terjemahan tidak ada tertulis Bapa, terjemahan tak tertulis kemudian Yotevabik atau Yahweh. Paham? Ada dalil. Kitab mula yang tertulis Allah. Sadar kau di situ. Sadar kau. Kamu sekarang enggak usah kau mengatakan Tuhan kamu beda kan? Yes. Udah, titik. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Dengar. Enggak usah kau bahas itu. Sekarang pertanyaan saya adalah tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Jangan kau tunjukkan makhluk yang merangkak dari kubur ya. Tuhannya Yahudi yang saya minta. Ini yang membuktikan membedakan. Baik, tunjukkan. Beda, memang beda. Sudah, beda. Sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan. Kalau kau tak sanggup diskusi, kau ke gereja, jangan di sini. Dalam Bible. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Silakan.
Baik, jadi inilah hebatnya Tuhannya Bani Israel, mampu Ya, bukan menyatakan diri Tuhanmu. dalam wujud teofani Tunjukkan, dalam rupa apapun, tunjukkan. ya. Sedangkan Tunjukkan Allah tidak dalilnya. mampu dalam satu Tunjukkan apapun. dalilnya berteofani. Tuhannya Bani Nih, Israel, dalam tuyul. Hei, Kejadian penyembah makhluk yang merangkak dari Kejadian kuburan. 18 ayat 1. Tunjukkan Tuhannya Yahudi. Cepat. Eh. Cepat. Kejadian 18 ayat 1. Elohim Abraham mewujudkan diri dalam 3 rupa manusia. Kemudian Tuhan di mana dalilnya itu? menampakkan diri dalam malaikat Daud. Dalilnya di mana? Dalil. Kejadian 18 ayat 1. Oke, saya pasang bacakan telingamu, Kejadian Zulkifli. 18 nomor 1. Saya baca Ayat 1. Kejadian. Iya, saya Ya, baca. baca itu Tenang, Tuhannya Bani tenang. Israel, Tuhannya Saya- Musa. saya baca. Tuhan Abraham. Kemudian Silakan Tuhan baca. menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri Tuhan menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri. Wih, dengar. Tuhannya Musa. Wih, dengarkan saya. Wih. Dengarkan saya. Tuhan di sana yang dimaksud benar-benar Tuhan atau malaikat? Jawab. Jangan Bisa baca? Jawab. Dibaca, sudah dibaca gitu loh. Jawab. Itu Tuhannya Abraham. Jawab. Iya. Tuh, kok Yang saya ngereng, tanya, Zulkifli? yang saya tanya samamu, yang menampakkan diri sebagai Tuhan di situ menurut lu malaikat atau benar-benar Yotevave? Jawab. Itu Jawab. Yotevave, Zulkifli. 18 kejadian 18, Zulkifli. Yang saya tanya samamu itu, yang menampakkan diri jangan kepada ngerengek, malaikat Jul. itu, yang menampakkan diri kepada Abraham Tuhannya yang itu Pak. malaikat Tuhannya Abraham, Jul. atau Jangan Tuhan ngerengek, Jul. pencipta langit dan bumi? Jul. Ayo. Itu Tuhannya langit dan bumi, Jul. Gimana kamu, Jul? Saudara, Kejadian Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 10 nomor 24, 25, nomor 26, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Jadi yang datang kepada Dia turunkan dia guru ndak bisa dialog dia ngapain. jadi yang datang kepada siapa? Kepada Abraham itu bukan Tuhan. Itu adalah malaikat. Itu bukan Tuhan. Malaikat itu yang datang. Makanya dibaca dalil selanjutnya, yang berseru kepada Abraham itu bukan Tuhan, tapi Malach Elohim. Masa Tuhan turun dalam rupa manusia? Memang dalam tradisi Islam dan juga Yudaism, ketika datang pernyataan kepada sosok utusan Nabi, maka sosok utusan ini itu mengaku aku Allah. Contoh, bagaimana kemudian Nabi Muhammad ketika menceritakan apa yang diterima dari Roh Kudus, malaikat Jibril, innani Allah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang Arab menganggap Nabi Muhammad adalah Allah? Begitu juga malaikat yang datang, innani Allah la ilaha illa ana. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan. Tapi itu adalah utusan Tuhan, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia. Nah, ini ada akhi Billy, tolong dijelaskan akhi, apakah betul Nabi Ibrahim bertemu dengan pencipta langit dan bumi yang antum sebut Hashem atau Yotevave? Silakan. Ya, salam semua teman-teman ya. Jadi, Shalom. ini memang selalu diambil oleh Kristen untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu punya bentuk fisik. Tapi mereka lupa bahwasanya akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Misalnya dalam Ulangan 4 ayat 12 ya. Fadaber Hashem Alechem mitok HS kol farim atem someim utemuna enekem roim zulatikol, artinya firman Tuhan berfirman Tuhan di tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa wujud tidak ada, hanya apa? Kol, hanya suara. Suara. Nah, di dalam terjemahan LAI untuk Kejadian 18 itu, kata Fayera itu satu kata. Satu kata kok diterjemahkan menjadi dua kata, menampakkan diri. Itu kan dua kata. Fayera itu appear, muncul kepada Abraham. Apa yang muncul kepada Abraham itu adalah pewahyuan, penglihatan bahwasanya tahun depan akan memiliki anak yang namanya Ishak dan harus akan menghancurkan Sodom dan Gomora.
ya, dan akan menyembuhkan luka sunat Abraham. Siapa malaikat yang dilihat oleh Abraham ketika dia mengangkat matanya dari kejauhan, dia melihat 3 orang. Itu ada 3 malaikat. Mereka adalah malaikat Mikael untuk memberikan kabar bahwa tahun depan Abraham akan punya anak. Lalu malaikat Gabriel untuk menghancurkan Sodom. Lalu Rafael sesuai dengan namanya kesembuhan yang daripada Tuhan menyembuhkan luka sunat Abraham. Makanya malaikatnya tinggal 2. Karena tugasnya Rafael sudah selesai menyembuhkan luka Abraham. Jadi itu bukan satunya Tuhan atau 2-nya malaikat satunya Tuhan, bukan, tapi itu tiga-tiganya malaikat. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, agama yang mendompleng Al-Quran sudah mengatakannya illal ladzina zalamu minhum. Jadi memang di Bani Israel ini, di Yahudi atau Yudaism, kata Quran ada segolongan manusia zalim yang bercongol di sana, memanfaatkan situasi kedekatan antara pencipta langit dan bumi dengan Bani Yakub. Mereka inilah yang tadi salah satunya orang-orang zalim, kata Al-Quran. Jadi di tengah-tengah kaum dari para nabi yang kita imani dari kaum Bani Israel ini, yang Al-Quran selalu menyeru ya Bani Israel, ya Bani Israel, di tengah-tengah mereka itu ada orang zalim. Orang zalim inilah yang menggantikan kemudian ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani. Ketika dia ingin bertemu, ketika mereka bertemu dengan kita umat Islam, dipikirnya kita ini bisa dibodoh-bodohi. Dulu ya, sebelum ada internet, saking hebatnya mereka, Tuhan kita juga dicatut. Tuhan yang bernama Allah dicatut juga oleh mereka dengan alasan bisa menipu dengan menggunakan Allah. Dulu mereka masih menggunakan Tuhannya Yahudi, kepada orang Roma menggunakan Tuhannya Roma, dewanya Roma, ya, Theos, dewa dan seterusnya. Ini lucu. Jadi memang dibutuhkan ketegasan dari umat Islam. Ya, Majelis Ulama Indonesia harus mendukung para apologet ini, khususnya apologet Islam, untuk menggaungkan adanya mata rantai yang terpisah dan terputus antara orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran para nabi dengan orang-orang zalim yang ngaku-ngaku kemudian mereka pengikut daripada nabi-nabi terdahulu. Harus. Jadi Majelis Ulama Indonesia jangan cuek terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia. Kita harus disambut dengan baik, karena kitalah yang kemudian dengan nyata, meskipun dengan keterbatasan ilmu, memerangi ya metode, cara, karakter, pergerakan kristenisasi yang menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam. Ini penting. Ini harus. Contoh yang tadi, menggaungkan umat Islam Tuhannya nggak ada lagi si framing tadi itu sangat menyakitkan hati umat Islam. Allah apa dia bilang tadi itu? Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan penghujatan. Ya. Ini kurang ajar. Mereka mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible dari Belanda, lalu kemudian si pemilik kata Allah itu dibaca dengan serampangan, dengan tidak seharusnya. Itu penistaan. Nah, ini saatnya kemudian kita umat Islam harus tegas kepada mereka orang-orang zalim ini. Kalau ada dari pihak non-muslim yang mau berdialog, silakan berdialog dengan baik. Tapi kalau para penghujat, kita harus tegas kepada mereka. Katakan pahit itu hitam, katakan hitam yang pahit. Tidak perlu lagi kita mengajak mereka berdiskusi dengan santun, bila mana kita sudah ngajak tapi mereka tidak mau. Tegas kepada mereka, sampaikan kalian bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, kalian menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari lubang kubur. Dah selesai. Itu fakta kok. Tuhan mereka bukan Hashem, Tuhan mereka bukan Elohim, Tuhan mereka bukan Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan mereka Kristus. Siapa Kristus? Makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jadi mereka hanya menjual sembahan Bani Israel untuk menutupi makhluk yang mereka sembah di hari Minggu itu.
Mereka ingin menabrakkan kemudian antara sembahan umat Islam dengan sembahan orang Yahudi. Padahal umat Islam itu diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas kok itu. Umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Nabi Ismail, Ishak. Itu sembahan kita. Jelas itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Allah memperingatkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Musa, agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Torah. Fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Allah menyeru kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam untuk mengajarkan umatnya Bani Israel berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Torah. Jelas kok itu. Sementara mereka adalah agama yang didoktrin untuk menghujat dan mengatakan Torah itu adalah tinja. Sudah gitu bertemu dengan umat Islam, Tuhan kami adalah Hashim loh, Tuhan kami adalah Elohim loh, Tuhan kami adalah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub loh. Pret! Tuhan lu makhluk yang merangkak dari kubur. Sok paten, sok cantik mengajarin kita tentang konsep Tuhan. Inilah hebatnya mereka, menyembunyikan identitas sembahan mereka yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Lalu kalau ketemu umat Islam, Tuhan kami Tuhannya Yahudi le. Nanti ujung-ujungnya Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk. Kan aneh. Kalau sudah kepepet, nyerang pribadi, buka foto segala macam. Memang saya jelek. Siapa bilang? Pernah nggak saya mengatakan saya ganteng loh, saya ini loh. Tapi jelek-jelek begini saya lebih tenar daripada Paulus. Sombong. Paulus ya. Iya. Paulus tidak pernah main film. Iya dong. Paulus gak pernah main TikTok. Paulus nggak pernah naik Ferrari. Mana dong? Nggak pernah naik Garuda, pesawat Garuda. Sakit hati kan lu. Dan jelek-jelek begini saya mandi 3 kali sehari, ganti sempak pun minimal 2 kali sehari saya itu. Yang kau sembah ganti sempak enggak? Maaf nih, pertanyaan serius. Jadi nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur dari Gurunda ya. Mau kemana? Ya, ini mau beli ikan goreng. Jangan lupa sedikit madu, Adinda. Siap Gurunda. Ya. Teman-teman sekalian follow terus Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, ikuti terus. Betul kata Gurunda Zuma bahwa kita harus terus menanamkan umat kita ini supaya akidahnya tidak terdangkalkan dengan mengikuti, berikan kepada mereka TikTok, sebarkan, terus beritahukan Gurunda Zuma dan seterusnya supaya umat-umat kita bisa pelihara akidahnya. Izin dulu Gurunda. Iya, Adinda. Salam sama Abah ya. Sekalian Kang Chan, anggur asamnya Kang Chan. Anggur asam. Nah aja, mati nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin masuk sedikit dulu. Bang, Ya, ini silakan. Ada Bang Yosef Boturen, aduh. Ada Bang Bill ya. Jadi kawan-kawannya saya berkali-kali sampaikan bahwa sampai kapanpun Tuhan Yahudi tidak akan pernah sama Tuhan Kristen. Karena kenapa? Realitas sudah menjawab. Saya kan sering sampaikan bahwa ketika eskatologi tidak menjawab histori, maka akan terjadi pembelokan sejarah. Tapi ketika eskatologi itu menjawab histori, maka tidak akan terjadi pembelokan sejarah. Kita lihat realita, ketika tidak ada sinagog, betul ada Bang Billy, tidak ada sinagog, ya perintah kepada orang-orang Yahudi itu harus bersembahyang ke masjid, bukan sembahyang ke gereja. Mereka tidak mau Ya, sembahyang sahih. ke gereja. Iya, itu sudah perintah patennya Bang Billy ya, terutama dari Rabi Rambang, kan begitu. Ya betul. Ini mereka lucu. Mengeluarkan Rambam. Iya, betul.
Mereka lucu, mereka tidak lihat realita, mereka memaksakan sesuatu. Apa yang tadi dikatakan Bang Suma betul, bahwa mereka merasa mereka sengaja menyembunyikan gitu loh kesalahan mereka di balik nama Tuhan Yahudi. Sebenarnya mereka sudah valid. menista. Iya, sebenarnya mereka sudah menista Yahudi menurut saya. Makanya Nanti Yahudi deh, begitu suatu marah. saat kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta pas lagi sholat siang bareng sama saya di Bisa, musola. akhi, bisa. Saya pernah di Casablanca ibadah bersama dengan orang Yahudi, masya Allah. Iya, itu yang saya katakan, Bang. Kami di masjid sama-sama saudara kami dari Yudaism. Hari Jumat waktu itu. Itu yang saya katakan gitu. Mereka Lanjut, tidak lanjut. lihat itu. Mereka tidak lihat apa realita. Karena ilmu pengetahuan itu, Bang, disiplin ilmu itu semua berhubungan seperti mata rantai. Sejarah Anda bisa melupakan budaya, budaya Anda bisa melupakan sosial, sosial tidak bisa melupakan antropologi. Kan begitu. Mereka ini tidak bisa kita kaji dari disiplin-disiplin ilmu karena melabrak disiplin ilmu karena mindsetnya dikelola berdasarkan doktrin dogma. Itu yang masalah di mereka sampai detik ini. Ya, makanya ketika kita berdiskusi dengan mereka, mereka terkesan membantah logika dengan moral. Kan begitu. Jadi ranah dialektika tidak jalan dengan baik. Kan begitu, Bang. Ini saya sangat disayangkan ya. Karena kenapa? Di budaya Kristen, ruang-ruang diskusi ditutup. Hanya berlaku untuk para akademisi mereka. Sementara untuk jemaat itu tidak diberlakukan. Beda kalau Islam. Islam itu ruang-ruang diskusi dibuka. Bahkan mulai sejak dini ya, kita diajar untuk bagaimana berbicara itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Kalau mereka tidak. Kan begitu. Bahkan mereka melawan semua realita. KBB pun ditolak, sejarah ditolak. Jadi apa yang kita mau diskusikan sama mereka? Kan begitu, Bang. Ya mungkin sampai di sini dulu saya sebagai prolog aja sedikit aja. Ya silakan lanjut Bang Zuma. Bang Billy. Baik, baik. Jadi umat Islam itu, sahabat-sahabat, saudara Eno sabar. Umat Islam itu bukan dipagari oleh Torah. Umat Islam bukan dipagari oleh Zabur atau Mazmur. Enggak. Karena kenapa? Umat Islam itu sudah beriman pada kitab-kitab itu. Dan umat Islam tidak punya kepentingan untuk mengambil terjemahan kitab itu untuk membentuk sebuah keadaan dalam agama Islam. Enggak. Umat Islam cukup qulu amanna billah. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Selesai. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim, Yismail, wa Ishaka, wa Yaqub, wal asbati, wa ma utiyan Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Apa kata Quran? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Jadi kalian tidak bisa mengganggu itu iman kami. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kami berserah diri kepada Tuhannya mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi saudara nggak bisa kemudian merusak tatanan ini. Ini akidah. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada akidah tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas itu. Umat Islam diseru oleh Al-Quran untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas dalam Islam bahwasanya perintah jangan bercerai-berai, harus berpegang teguh kepada siapa? Kepada apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Jadi kalian sentuh. Kalian mengatakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Silakan, sah-sah saja.
Kami tidak maksa untuk kalian percaya. Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Kami tidak maksa karena konsep Islam la ikraha fiddin. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah ente pade memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Perjanjian lama yang kalian sebut itu sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kalian memplesetkannya menjadi perjanjian lama, padahal salah. Itu adalah perjanjian baru. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Dan apesnya bagi kalian sama seperti kami umat Islam tentang Yahudi. Kami tidak perlu mencari Tuhan, karena mencari Tuhan tidak sama seperti mencari mayat. Mencari Tuhan tidak sama seperti orang yang mati karena mati karena keselip minuman keras anggur asam. Mencari Tuhan bukan sama seperti mencari anak tukang kayu. Mencari Tuhan bagi kami dan Yahudi itu adalah menelaah diri sendiri. Wa fi anfusihim. Makanya Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu mengajarkan kepada sesama untuk mengatakan siapakah Tuhan itu. Enggak perlu, karena aku Tuhan yang akan mengajarkan kepada mereka, baik kecil mereka akan mengenal aku. Enggak perlu. Makanya umat Islam begitu, sanurihim ayatina fi anfusihim. Jelas umat Islam kemudian diajarkan untuk mengenal Tuhannya, tidak dengan cara mencari Tuhan. Tuhan saya di mana ya? Oh, masuk ke goa Tuhanku, lagi bersemedi di sana. Islam tidak menganut ajaran seperti itu. Islam diajarkan kemudian oleh Tuhannya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Tuhan menunjukkan keberadaan, kebesaranku, kekuasaanku dari segenap penjuru. Jadi umat Islam cukup melihat, menelaah, memikirkan. Mereka sudah mengenal Tuhannya. Apa itu? Terjadinya siang dan malam. Ini Allah Azza wa Jalla yang mengadakan. Terjadinya hal yang ada di atas muka bumi ini pasti pencipta langit dan bumi yang membuat. Adanya diri kita yang hidup begitu sempurna, ini pasti berasal dari Dia yang menciptakan aku begitu sempurna. Udah selesai. Gak usah cari Tuhan. Tuhan kita mana? Gak tahu. Udah jadi mayat, Bang. Dan mayatnya pun hilang. Kita nggak tahu kemana, siapa yang ngambil mayat Tuhan kita. Berat. Itu nggak dianut oleh agama samawi. Kenapa? Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Tuhan itu nggak dicari sama seperti kita mencari makhluk. Siapa yang menemukan dirinya, dia sudah menemukan Tuhannya. Itu bahasa yang tidak bisa kalian dengar. Gila nanti kalian. Begitu saudara-saudara. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian dikatakan Tuhannya mana. Enggak. Karena umat Islam itu sudah paten dia. Kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan apa yang diberikan Allah kepada keturunannya. Kami beriman. Dan kami menyembah kepada Tuhan yang datang kepada mereka menyatakan kasih. Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Kalian aja itu yang aneh. Tuhannya orang kok dibilang turun ke bumi jadi mayat. Aneh-aneh aja. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin diperbincangkan tentang konsep Tuhan, silakan. Mari kita diskusi berdasarkan dalil. Jangan kebencian, jangan mencaci maki dan seterusnya. Silakan. Enggak bang. Bang Juma. Yuk, Puput. Apa fungsinya Tuhan memiliki nama, bang? Tuhan memiliki nama. Iya, ya, agar manusia bisa. Sabar bang, belum selesai kan? Iya. Semua makhluk di dunia, makhluk ini, planet-planet, benda langit, maupun makhluk di bumi, apapun yang ada di bumi memiliki nama. Jika jadi sesuatu yang memiliki nama itu adalah materi. Yesus memiliki nama karena dia materi, bang. Itu bang. Manusia. Saudara. Sudah bang, silakan tanya. Silakan jawab bang. Baik. Aku bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa zarul ladzina yulhidun fi asma'ih.
Sayujzaun ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang mulia ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kitabnya orang Yahudi tuh. Maka harus menyebut nama Tuhan itu dengan nama yang baik. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama diperkenalkan bukan supaya kita memahami oh ini adalah makhluk, tidak, tetapi supaya manusia mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Wahai dikau yang maha pengasih, wahai dikau yang maha penyayang, wahai dikau yang maha menciptakan, wahai dikau yang maha menghidupkan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan diberi label mayat, terkutuk, itu yang nggak benar. Terkutuklah Kristus. Apa pula? Oh, iya. Ya, silakan. Karena Yesus telah menjadi materi, maka pantas dia memiliki nama. Jika berkata bahwa Tuhan bukanlah makhluk, maka tidak pantas Tuhan memiliki nama, Bang. Karena hanya yang bermateri memiliki nama. Enggak, sabar, selesai Bang. Tadi Abang ngomong, saya dengarkan. Yang kedua, mengenai jangan menyebut Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menulis seperti itu, ya Bang. Karena kita harus itu kitabnya orang Yahudi, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kan kita makanya mau menyamakan Tuhannya Yahudi itu nggak boleh disebut Theos. Iya, karena pada kata Elohim, ilah, al-ilah, apa-apa. Oh, Elohim, Elohim tidak sepadan dengan Theos, abangku. Elohim itu sepadan dengan Akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa. Gak boleh. Theos merujuk kepada Elohim itu gak boleh. Karena God itu gantian. Angin itu materi apa bukan? Udara. Bang, abang boleh baca hukum termodinamika ya? Abang boleh baca hukum termodinamika. Energi tidak diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, Bang. Apakah Tuhan itu energi? Abang baca hukum termodinamika ya, Bang. Jangan ke angin. Sabar. Jadi menurut saudara kalau Tuhan itu tidak memiliki nama, Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan apa? Jika Tuhan tidak memiliki nama, ya kata Tuhan atau Maha Kuasa saja sudah merujuk kepada Tuhan kan, Bang. Kata Tuhan Elohim, sebenarnya God itu sudah merujuk kepada kemahakuasaan. Sebenarnya begini, abangku. Ya, silakan. Jangan dari segi nama. Jangan dari segi nama kalau seperti itu. Dari segi sifat yang kita harus bahas. Tuhan itu maha melihat. Kita juga manusia melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kita juga mendengar. Tuhan itu maha pencipta. Kita juga bisa berkarya mencipta. Akan tetapi apa yang terbias pada diri kita sebagai makhluk itu adalah bias dari kesempurnaan Tuhan. Kita punya nama karena Tuhan kita itu punya nama. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ya, Bang? Setuju kan? Tuhan, betul, benar sekali. Tapi jangan Anda salah artikan. Tuhan, dengar, Anda salah artikan karena Anda Kristen. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar Tuhan. Sesuai dengan sketsa Tuhan. Bukan berarti gambar Tuhan ya gambarnya Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Contoh, saya ingin membangun gereja. Maka bangunan gereja ini sesuai dengan gambar Suma. Sesuai dengan rupa Suma. Keinginan Suma. Bukan berarti gedung gereja itu bentuknya serupa dengan Suma. Berarti kita sama dengan Tuhan, Bang, memiliki kehendak. Loh iya betul. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha berarti nggak apa-apa, Bang. Kita menjembah manusia kan.
Tuhan yang menjadi manusia, nggak apa-apa sebenarnya. Ya silakan, kalau Anda mau menyembah sendal jepit pun boleh. Nggak ada paksaan, bukan? Cuman ada sebuah dimensi yang pencipta langit dan bumi berikan kepada kita sebagai chief untuk membedakan kita dengan binatang. Apa itu akal? Akal itu serpihan dari Tuhan. Itu serpihan cahaya dari Tuhan. Kalau serpihan cahaya itu diberikan kepada seekor sapi, maka seekor sapi itu pun akan bisa berpikir. Tapi sayangnya, serpihan cahaya ilahi ini hanya diberikan kepada kita setitik. Makanya kita bisa berpikir, makanya kita bisa berkarya. Tetapi apakah akal kita tidak cukup untuk kita sampai kepada hakikat pencipta yang sesungguhnya? Sampai kita harus menyembah kepada sesama kita makhluk. Tidakkah akal ini bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada mayat? Kalau ternyata akal disetting untuk mengajak kita menyembah dan mengenal pencipta kita. Sekarang dalil sederhananya begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pantas menciptakan dirinya menjadi seenggok bayi Yahudi? Atau pencipta langit dan bumi pantas menciptakan bayi tanpa ayah? Menurut akal yang ada di kepala Anda itu, yang diberikan oleh Tuhan Anda secara gratis, mana yang pantas? Tuhan menciptakan kemudian makhluk tanpa ayah bernama Yesus, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi anak Maria? Mana yang pantas? Ayo, pakai akal. Itu Oke, kehendak Tuhan, saya Pak. jawab nih. Abang, Eno, sabar, Eno, Iwan Eno, Setio, sabar. sabar Iwan Sabar, Setio. Eno, ya. Sabar, Iwan Setio, sabar. Harus Gini, lihat di Bang, atas. itu kan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gimana maksudnya? Apakah kita manusia membatasi kehendak Tuhan, Bang? Maksud Anda kehendak Tuhan itu? Apakah pantas kita Sabar, manusia sabar. membatasi kehendak Tuhan? Saudaraku, kehendak Tuhan yang Anda maksud itu apa? Hendak dia kali. Kehendak Tuhan yang Anda maksud itu sabar. apa? Kehendak Tuhan adalah menyatakan dirinya dan tinggal di antara manusia. Oke, baik. Supaya manusia mengenal Tuhan, mana Oke, Tuhan baik. itu sebenarnya. Betul Karena kata Tuhan di Akhi dunia ini Billy. ada banyak ya, Bang. Sabar dulu. Betul kata Akhi Billy bahwa itu adalah kehendak Anda. Apakah Yesus mengatakan hal seperti apa yang Anda barusan sampaikan? Enggak. Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda baca. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Anda mengatakan Bapa sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Pret. Manusia yang Anda fitnah adalah Bapa itu mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang menjadi manusia. Masalahnya ajaran Yesus itu sebelum sampai ke Indonesia mampir dulu di Roma dan Yunani. Dipermak di sana, mengalami tambal sulam supaya disama-samakan dengan ajaran Roma Yunani kuno, agar orang-orang bisa menyembah kepada dewanya mereka dalam nama Yesus, dengan membawa terjemahan kitabnya Yahudi supaya ada legalitas mereka menyembah dewa Romawi dalam nama Yesus tersebut, dengan memfitnah bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Yesus. Pret. Yesus sendiri kita, Yesus, ya paman, apakah engkau adalah Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi manusia? No, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Paulus kepada orang Roma, Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat, dan Theos taat sampai mati di atas salib. Beda dengan Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku turun ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maka saya tadi mengajukan pertanyaan, apa yang pantas? Pencipta langit dan bumi mengutus hambanya lahir ke muka bumi tanpa ayah, atau pencipta langit dan bumi turun menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang pantas? Anda katakan kan Bapa sendiri yang mau. Pret. Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan atas kehendakku, bahkan aku tak sadar aku kok tiba-tiba jadi bayi, jadi besar, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias menurut Kristen. Tiba-tiba saja aku lahir dari seorang wanita perawan, aku nggak tahu apa-apa loh.
Datang Kristen dari Roma Yunani, oh dia ini adalah Theos yang turun ke bumi. Itu ajaran Paulus. Tapi kalau ajaran Yesus, jelas masih ada terekam dalam kitab saudara. Yohanes 8 nomor 42. Tuh jawabannya. Silakan Anda berpikir. Ini ya Bang, tadi yang kedengaran itu adalah suaranya Bang Juma ya. Sedangkan saat ini saya ngomong Eno ya, suara saya ini adalah kehendak saya dan adalah saya Bang. Anda salah. Sabar Bang Juma. Keliru Anda itu. Sabarlah Bang Juma. Bang Juma tadi ngomong saya dengar ya. Beda kan tadi Bang Juma pas ketika motong langsung pendengar ini langsung mengetahui bahwa itu, oh Bang Juma lagi motong ini. Karena suara Bang Juma adalah Bang Juma yang keluar dari kehendak Bang Juma Bang. Begitu Bang, mungkin bisa penjelasan saya secara analogi dan logika. Oke. Begitu Bang. Baik. Kalau apa yang keluar dari mulut Anda adalah Anda, suara, dahak, udara, lendir, tai gigi, dan seterusnya. Saya tanya sama saudara, yang keluar dari mulut lain juga Bang, analoginya ke suara aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa cuman suara? Kenapa enggak sekalian kotoran yang keluar dari pantat saudara itu adalah saudara juga? Apa yang keluar dari saudara adalah saudara? Hah? Begitu? Suara yang keluar dari saudara itu adalah saudara. Coba Anda menyebut anjing. Coba suarakan, sebut anjing dulu. Saya pengen dengar, silakan. Bilang anjing. Ayo. Enggak baik Bang. Enggak baik, karena Anda takut jadi anjing gitu. Hah? Suara yang keluar dari Anda itu sumbernya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Makanya ketika ada suara Anda terdengarkan oleh polisi menghujat, menista seseorang, bukan suara yang dipenjara. Kenapa bukan suara yang dipenjara kalau itu adalah Anda? Kenapa saya yang dipenjara Bang? Kenapa saya? Karena sumbernya Anda sumbernya. Berarti suara telah mewakili saya dan adalah saya kan Bang? Betul sekali, makanya Yesus para nabi adalah Tuhan. Selesai. Makanya Yesus para nabi itu adalah wakil Tuhan, tapi bukan Tuhan. Sekarang suara Anda saya rekam, saya simpan di flash disk. Bisa nggak suara Anda itu saya katakan ini adalah Anda? Lalu flash disk itu kusimpan di kloset, kusiram masuk kloset. Lantas saya mengatakan kepada orang-orang, hei saya sudah membuang Eno ke dalam kloset loh. Apakah saya nggak disebut gila sama orang? Karena sesungguhnya apa yang keluar